Di era digital seperti sekarang, informasi pribadi kita lebih rentan dari sebelumnya. Baru-baru ini, kebocoran data di salah satu platform e-commerce terkemuka di Indonesia menjadi pengingat keras akan hal ini. Jutaan pengguna mengalami kebocoran data, termasuk nama, alamat, bahkan detail keuangan. Kejadian ini menyoroti betapa rapuhnya kehidupan digital kita dan perlunya langkah-langkah perlindungan data yang lebih kuat. Ini memunculkan pertanyaan penting tentang tanggung jawab platform digital dalam melindungi informasi pengguna. Karena kita semakin bergantung pada platform digital, sejumlah besar data pribadi dihasilkan dan disimpan secara online. Meskipun data ini mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, data ini juga menarik pihak-pihak jahat yang ingin memanfaatkannya. Korban dapat menghadapi pencurian identitas, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi. Pelanggaran ini menjadi peringatan bagi pengguna dan platform. Kebocoran data hanyalah salah satu cara informasi pribadi kita dapat disalahgunakan. Penjahat siber terus-menerus menemukan metode baru untuk mengeksploitasi data kita untuk kegiatan ilegal. Penipuan phishing mengelabui individu agar mengungkapkan informasi sensitif seperti kata sandi dan detail kartu kredit. Data kita juga berharga bagi berbagai entitas untuk iklan yang ditargetkan. Dengan menganalisis perilaku online kita, perusahaan dapat membuat profil terperinci untuk iklan yang dipersonalisasi. Meskipun ini mungkin tampak tidak berbahaya, hal itu menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan sejauh mana aktivitas online kita dilacak. Penyalahgunaan data pribadi dapat menyebabkan hilangnya privasi, diskriminasi, dan bahkan manipulasi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui berbagai cara data kita dapat dieksploitasi dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri kita sendiri. Platform digital memikul tanggung jawab yang signifikan dalam memastikan perlindungan data. Mereka harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk mencegah akses atau pengungkapan informasi pribadi yang tidak sah. Ini termasuk mengenkripsi data, menerapkan kebijakan kata sandi yang kuat, dan secara teratur memperbarui sistem mereka. Di luar pengamanan teknis, platform juga harus memprioritaskan edukasi pengguna. Pengguna harus diberitahu tentang data apa yang sedang dikumpulkan, bagaimana data itu digunakan, dan untuk tujuan apa. Transparansi ini memberdayakan pengguna untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang privasi mereka. Platform harus memberi pengguna kontrol atas data mereka, termasuk kemampuan untuk mengakses, mengubah, atau menghapus informasi mereka. Dengan memprioritaskan perlindungan data, platform dapat membangun kepercayaan dengan penggunanya. Menyadari pentingnya privasi data, Indonesia telah memperkuat kerangka hukumnya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disahkan pada tahun 2022 menetapkan peraturan yang komprehensif untuk pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pemrosesan data harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang sah, termasuk persetujuan, kontrak, atau kewajiban hukum. Ini memberikan hak kepada individu seperti mengakses, mengoreksi, dan menghapus data pribadi mereka. Badan Siber dan Sandi Negara mengawasi perlindungan data, menegakkan hukum, dan mempromosikan kesadaran keamanan siber. Implementasi hukum yang efektif akan sangat penting, termasuk meningkatkan kesadaran dan memastikan mekanisme penegakan hukum yang memadai. Sementara platform memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pengguna, individu juga memainkan peran penting. Dengan mengadopsi praktik yang sederhana namun efektif, pengguna dapat secara signifikan mengurangi risiko penyalahgunaan data. Buat kata sandi yang kuat dan unik untuk semua akun online. Menggunakan pengelola kata sandi dapat menyederhanakan tugas ini. Mengaktifkan autentikasi dua faktor menambahkan lapisan keamanan ekstra. Hindari membagikan data sensitif seperti detail keuangan di situs web yang tidak aman. Tinjau pengaturan privasi secara teratur di platform media sosial. Perbarui perangkat lunak dan sistem operasi secara berkala untuk mengatasi kerentanan yang diketahui. Waspadalah terhadap email atau pesan mencurigakan yang meminta informasi pribadi. Era digital menghadirkan tantangan unik, menyimbangkan kemajuan teknologi dengan hak privasi. Mencapai keseimbangan ini membutuhkan pendekatan multi aspek. Pemerintah memainkan peran penting dalam membangun kerangka hukum yang jelas yang melindungi data pribadi sambil mendorong inovasi.
Peraturan harus beradaptasi dengan teknologi yang berkembang sambil memberikan perlindungan yang kuat untuk privasi pengguna. Platform digital harus memprioritaskan etika data, menanamkan pertimbangan privasi ke dalam produk dan layanan mereka. Transparansi adalah kuncinya. Pengguna harus diberitahu sepenuhnya tentang bagaimana data mereka dikumpulkan dan digunakan. Membangun budaya kesadaran keamanan siber sangatlah penting. Pengguna perlu diedukasi tentang pentingnya privasi data dan dibekali dengan pengetahuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini termasuk mempromosikan literasi digital dan mendorong praktik online yang aman. Transparansi adalah landasan kepercayaan di era digital. Ketika platform terbuka tentang praktik data mereka, pengguna merasa lebih aman membagikan informasi mereka. Sebaliknya, kurangnya transparansi menimbulkan kecurigaan dan mengikis kepercayaan pengguna. Transparansi melibatkan penyediaan informasi yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami tentang pengumpulan dan penggunaan data. Informasi ini harus mudah diakses dalam antarmuka platform. Platform harus secara proaktif memberitahu pengguna tentang pelanggaran data atau insiden keamanan. Membangun kepercayaan melalui transparansi bukan hanya etis, tetapi juga praktik bisnis yang baik. Melindungi data pribadi memerlukan upaya kolektif dari platform dan pengguna. Platform harus dimintai pertanggungjawaban atas penerapan langkah-langkah keamanan yang kuat. Pengguna harus proaktif dalam melindungi informasi mereka dan membuat keputusan berdasarkan informasi tentang privasi online mereka. Akuntabilitas dimulai dengan menetapkan konsekuensi yang jelas bagi platform yang gagal melindungi data pengguna. Ini dapat mencakup hukuman, finansial, atau kerusakan reputasi. Kesadaran pengguna sama pentingnya. Individu harus diedukasi tentang pentingnya privasi data. Ini termasuk memahami hak-hak mereka dan mengenali potensi risiko. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil semuanya berperan dalam mempromosikan perilaku online yang bertanggung jawab. Membangun budaya keamanan data memerlukan perubahan pola pikir dan perilaku. Bagi organisasi, keamanan data harus menjadi bagian integral dari operasi mereka. Ini melibatkan investasi dalam langkah-langkah keamanan yang kuat dan mempromosikan budaya kesadaran keamanan di antara karyawan. Individu harus berperan aktif dalam memahami hak privasi mereka dan mengadopsi praktik online yang aman. Membangun budaya keamanan data memerlukan upaya kolaboratif. Pemerintah dapat mempromosikan literasi digital dan mendukung pendidikan keamanan siber. Lembaga pendidikan dapat memasukkan privasi data ke dalam kurikulum mereka. Masa depan privasi data di Indonesia bergantung pada kemampuan kita untuk beradaptasi dan memprioritaskan perlindungan informasi pribadi. Ini membutuhkan pendekatan multi-aspek yang melibatkan kebijakan pemerintah, praktik industri, dan tindakan individu. Salah satu aspek penting adalah pengembangan peraturan yang berwawasan ke depan yang menyeimbangkan inovasi dan privasi pengguna. Peraturan ini harus beradaptasi dengan teknologi yang muncul sambil memberikan perlindungan yang kuat untuk data pribadi. Bisnis harus menanamkan pertimbangan privasi ke dalam produk dan layanan mereka. Memberdayakan individu dengan pengetahuan dan alat untuk melindungi data mereka sangatlah penting. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan lebih terpercaya untuk semua orang Indonesia. Tanggung jawab untuk melindungi data pribadi tidak hanya terletak pada pemerintah atau perusahaan. Masing-masing dari kita memiliki peran penting untuk dimainkan dalam melindungi informasi kita. Ini dimulai dengan mengedukasi diri kita sendiri tentang hak-hak kita dan potensi risiko berbagi informasi pribadi secara online. Kita harus memperhatikan informasi yang kita bagikan dan izin yang kita berikan. Tuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dari perusahaan yang mengumpulkan dan menggunakan data kita. Dengan menjadi pengguna yang terinformasi dan terlibat, kita dapat membentuk lingkungan digital yang menghormati privasi kita. Era digital menghadirkan peluang dan tantangan. Sangat penting bagi kita untuk memprioritaskan perlindungan data pribadi dan mengupayakan praktik data yang bertanggung jawab. Ini membutuhkan upaya kolektif dari pemerintah, bisnis, dan individu. Pemerintah harus memberlakukan undang-undang perlindungan data yang komprehensif dan mudah beradaptasi.
Bisnis harus menanamkan pertimbangan privasi ke dalam operasi mereka. Individu harus menjadi pengguna yang terinformasi dan berdaya, menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang mendorong inovasi dan melindungi hak dasar kita atas privasi.